Selamat pagi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama Robertus Mahmud, yang kedua Bedi Kustari, yang ketiga Arya, dan yang keempat Tasya Veronica Eda. Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang dialog. Arti dialog adalah pertukaran pikiran dengan maksud supaya pendapat atau keyakinan masing-masing pihak semakin jelas, sehingga dapat dipahami, bukan hanya diketahui dengan lebih tepat. Dialog hanya berguna jika pihak-pihak yang terlibat bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan uraian dan alasan pihak lain, dan berusaha menempatkan diri dalam posisi partner dialog itu. Dialog mencari kepentingan bersama, bukan kepentingan sepihak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, di mana saya menjelaskan dasar dalam dialog. Dasar dalam dialog terbagi menjadi dua, yaitu humanitas dan keperhatian sosial. Humanitas adalah hal yang mewujudkan keberadaan manusia. Segala komponen yang menyebabkan kita menamakan diri kita manusia. Dalam sejarah dunia, kita melihat betapa sulitnya bagi manusia untuk mengakui bahwa mereka yang lain dari dia adalah juga sesama manusia. Ini menuntut bahwa kita harus mengakui dan menerima sesama apa adanya. Ini menyangkut bagaimana kita mengakui kemanusiaan orang lain dan dari situ bertolak untuk menggumuli permasalahan dan aspirasi manusia secara bersama. Dan yang kedua, keperhatian sosial. Segala yang bersangkut paut dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi bersama oleh umat beragama. Misalnya masalah kemiskinan, penderitaan karena korban bencana alam, karena ketersiagaan manusia atau aliansi yang disebabkan karena tekanan dari struktur masyarakat modern yang memperlakukan manusia sekedar mur atau baut dari mesin produksi. Bentuk dialog. Sebelumnya, apakah teman-teman udah ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk dialog? Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari dialog. Yang pertama, dialog kehidupan bagi semua orang. Dialog kehidupan diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus merupakan dialog yang paling mendasar. Ciri kehidupan bersama yang majemuk dalam aneka pengalaman yang menyusahkan, mengancam, dan mengembirakan dialami bersama-sama. Orang dari berbagai agama diajak untuk hidup berdampingan secara damai dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan secara menyeluruh yang meliputi baik aspek rohani maupun jasmani. Yang kedua, dialog karya untuk kerjasama. Dialog karya adalah kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang hendak diraih jelas dan tegas, yaitu pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Yang ketiga yaitu dialog pandangan teologis untuk para ahli. Syarat dialog teologis adalah keterbukaan dari masing-masing untuk menerima dan mengadakan pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai rohaninya. Dialog teologis tidak boleh berpretensi apa-apa. Tidak dimaksudkan untuk menyerang pandangan sesama rekan dialog. Bentuk dialog semacam ini sekarang kerap berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional di mana orang-orang Kristen dan para penganut agama-agama lainnya bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia. Dialog ini mencangkup kerjasama dalam proyek kemanusiaan, doa bersama untuk wujud bersama, dan lain-lain.
Untuk yang terakhir yaitu dialog pengalaman keagamaan. Dialog pengalaman keagamaan atau iman merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksud untuk saling memperkaya dan mewujudkan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Maksudkan untuk menyerang pandangan sesama rekan dialog. Bentuk dialog semacam ini sekarang kerap berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional di mana orang-orang Kristen dan para penganut agama-agama lainnya bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia. Dialog ini mencangkup kerjasama dalam proyek kemanusiaan, doa bersama untuk wujud bersama, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu dialog pengalaman keagamaan. Dialog pengalaman keagamaan atau iman merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksud untuk saling memperkaya dan mewujudkan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Beberapa syarat prinsipal dialog. 1. Dialog menuntut keseimbangan sikap. Dialog menuntut sikap yang seimbang dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hendaknya mereka memiliki sikap terbuka, mau mendengar, tidak cukup hanya bermodalkan itikat baik, tetapi juga ketulusan yang timbul dari hati, dipupuk dan diusahakan dalam persahabatan yang mantap, kehendak, dan cita-cita bersama untuk membiarkan diri dibentuk dan dikembangkan dalam perjumpaan. Orang-orang yang terlibat di dalam dialog tidak boleh bersikap tidak jujur, tidak memiliki sikap yang hanya suka mengkritik sekalipun didukung oleh kitab suci yang diwahyukan, berprasangka buruk, egois, dan menganggap diri paling benar atas alasan yang dangkal atau mayoritas, atau alasan yang mendalam, kelogisan, pandangan teologis, dan sebagainya. Sikap seperti ini harus dicegah dan ditanggalkan dengan kerendahan hati. 2. Dialog menuntut kemantapan iman dan menolak indiferentisme, yang berarti sikap acuh tak acuh. Dialog agama tidak mungkin dijalankan dalam kerapuhan dan keraguan-raguan mengenai iman dari mereka yang terlibat di dalam dialog. Dialog mengandaikan bahwa para peserta mempunyai identitas dan ingin berbagi apa yang mereka hargai. Jika semua atau agama, keyakinan, iman dianggap sama saja, dialog tidak mungkin terjadi. Dialog sejati bukan malah melemahkan iman mereka, melainkan semestinya memperdalam iman mereka. Demikian halnya, hendaknya dihindari sikap indiferentisme, karena selain menghantar orang kepada sikap acuh tak acuh mengenai tuntutan-tuntutan iman, juga menampilkan sikap menggampangkan sekaligus menyederhanakan pandangan tentang agama-agama sebagai sama saja semuanya. 3. Dialog tidak menghendaki teologi universal. Alasannya bahwa harus dipertahankan dan dikembangkan keunikan teologi masing-masing agama dari orang-orang yang terlibat di dalam dialog, sebab justru itulah yang akan mengembangkan dan memperkaya satu sama lain. Keanekaragaman agama-agama hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan di antara umat manusia. Kesatuan umat manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan agama. Selain syarat dialog dan juga beberapa yang harus diimbangkan dalam berdialog, ada pun beberapa hambatan dan kesulitan dialog agama di Indonesia. 1. Tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang akan menyebabkan kurangnya penghargaan dan sekaligus akan mudah memunculkan sikap-sikap curiga yang berlebihan. 2.
perbedaan kebudayaan karena tingkat pendidikan yang tidak setara. Masalah bahasa bisa menjadi sangat peka bagi kelompok-kelompok tertentu. 3. Faktor-faktor sosial, politik, dan beban-beban yang meninggalkan trauma akibat konflik dalam sejarah. 4. Pemahaman yang salah mengenai beberapa istilah yang biasa muncul dalam dialog, misalnya pertobatan, pembaptisan, dialog, dan sebagainya. Merasa diri cukup dan sempurna sehingga memunculkan sikap-sikap defensif dan agresif. 6. Kurang yakin terhadap nilai-nilai dialog antar agama. Sejumlah orang menganggapnya sebagai tugas khusus para ahli. 7. Kecenderungan berpolemik bila mengungkapkan keyakinan atau gagasannya. 8. Permasalahan zaman sekarang ini, misalnya bertumbuhnya materialisme, sekularisme, sikap acuh tak acuh dalam hidup beragama, dan hendaknya sekte-sekte keagamaan fundamentalis yang menimbulkan kebingungan dan memunculkan persoalan-persoalan tertentu. 9. Sikap tidak toleran yang kerap kali diperparah oleh faktor-faktor politik, ekonomi, ras, etnis, dan aneka kesenjangan lainnya. Jadi demikian pembahasan tentang dialog dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih.